Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Uni Kartika Channel. Nah, kali ini aku pengen sharing ke teman-teman semuanya, khususnya para bunda ataupun para pengasuh baby, eh, tentang popok kain atau cloth diapers, atau bisa juga disingkat dengan Clody. Nah, teman-teman, Clody ini benar-benar sangat bermanfaat ya, khususnya untuk menghemat karena Clody ini kan dapat dicuci ulang, sedangkan kalau misalnya kita sering menggunakan popok sekali pakai, tentunya ini lebih boros, walaupun memang di satu sisi sifatnya lebih praktis. Kemudian manfaat yang kedua menurut saya pribadi adalah tentunya ini bisa melatih kita sebagai orang tua nantinya untuk rajin mengganti popok anak, karena memang popok Clody ini tidak bisa berlama-lama, sehingga nanti kalau misalnya di toilet training kita akan lebih mentalnya udah terlatih dan lebih, insya Allah lebih siap menghadapi anak yang akan memasuki toilet training. Oke, sekarang kita lanjut langsung aja ke jenis-jenis Clody-nya ya. Nah, yang pertama itu adalah Clody merek Babyland ini. Nah, Babyland ini tempat memasukkan insertnya itu di sini. Nah, aku tuh paling suka pakai Clody itu yang modelnya dimasukkan ya, bukan yang ditempel gitu. Aku nggak suka karena lebih apa ya, lebih kalau kayak gini tuh lebih aman insertnya. Nah, untuk handuknya itu seperti ini. Nah, yang kedua itu adalah merek dari ini, Pempem. Kelihatan nggak? Pempem. Nah, Pempem itu beda ya sama yang merek Babyland tadi. Ini modelnya pakai perekat. Kemudian memasukkan insertnya juga dari belakang sini. Dan bedanya dengan yang Babyland itu adalah insertnya berbentuk seperti ini, handuk seperti ini. Jadi kita nanti tinggal dilipat jadi 3, kemudian dimasukkan ke dalam seperti ini. Tuh. Gitu. Nah, kelemahan dari Pempem ini menurut saya pribadi adalah ketika anak usianya sudah beranjak bertambah gitu ya, dia sudah mampu untuk gini membuka seperti ini, sehingga kadang-kadang Clody-nya itu melorot ke bawah gitu loh, karena kan anak-anak itu kan kadang suka ya mencoba sesuatu yang baru. Nah, yang ketiga itu adalah GG. Nah, GG ini bentuknya itu agak slim. Coba kita bandingin sama model Pempem ya. Tuh. Ini tuh agak slim bentuknya. Dan modelnya juga sama kayak Babyland tadi. Sistem pakai kancing. Dan ini kelebihan dari GG ini adalah insertnya itu lebih tebal. Kelemahannya, kekurangannya menurut saya pribadi, dia tuh lebih apa ya, bentuknya itu memanjang. Coba kita bandingkan sama yang Pempem. Pempem itu dia tuh lebih dapat menutup paha anak gitu loh, jadi bentuk Clody-nya tuh benar-benar menutup, sedangkan ini tuh enggak. Jadi bentuknya tuh seperti ini loh teman-teman. Nah, jadi ini tuh benar-benar kalau misalnya kita nggak teliti ya, lupa memakai kancing di sini sehingga posisi Clody-nya agak kebesaran, kadang-kadang pipisnya itu keluar dari samping kalau misalnya anaknya lagi tidur. Sedangkan posisi ini dia tuh lebih kuat, lebih merekat gitu loh, karena ketutup gitu loh kayak gini, jadi lebih menutup semua bagian paha anak. Kemudian GG ini ada 2 tipe ya. Yang pertama tadi model kancing, yang kedua model perekat. Nih. Nah, ini enak yang perekat. Maksud saya enak kalau perekat kan lebih ketutup ya, cuman kelemahannya kalau anaknya sering main-main itu jadi sering kebuka. Dan insertnya sama dengan model perekat. Tuh. Tebel insertnya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah merek dari
pipiku. Nah, kalau untuk pipiku sendiri ini sebenarnya saya ini kado ya sebenarnya. Saya dapatnya cuman bagian luarannya aja. Dan dalamnya itu saya isi dengan model insert handuk seperti ini. Seperti ini. Nah, gitu. Nah, kalau untuk bagian lapisan luarnya, semua produk ini dari masing-masing yang saya rasakan itu sama-sama waterproof ya. Jadi pipisnya itu tidak menembus gitu loh. Terutama kalau kita pakai merek GG itu benar-benar bisa tahan sampai ya maksimal 3 sampai 4 jam. Nah, lalu yang pengen saya sampaikan ke teman-teman adalah Klodi ini selain bermanfaat untuk menghemat kantong, selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan ini untuk toilet training anak gitu. Jadi kan kalau misalnya di awal-awal kita memang pakai insert yang lebih tebal gitu ya, lebih tebal. Nah, kalau misalnya udah di toilet training kan, kalau di online shop itu ada namanya baby pain training gitu ya. Apa namanya, dia tuh kayak celana dalam, cuman udah ada bagian dalamnya itu udah kayak ada tempat penyerap pipisnya tapi nggak tebel. Nah, ini tuh bisa kita akali dengan pakai handuk yang tipis begini, kita masukkan. Nah, jadi pipis anak itu nggak meler kemana-mana dan kita tetap tahu kalau misal anaknya pipis gitu. Nah, lapisannya ini tuh membuat apa namanya, pipisnya menyerap loh teman-teman. Lumayan kalau misalnya kita mau menghemat budget daripada beli yang apa baby pants training dan dipakainya itu sebentar gitu. Jadi saya pribadi benar-benar merasakan betul manfaat dari penggunaan popok kain ini atau yang sering kita kenal dengan Klodi, karena memang yang pertama dari manfaat ekonominya, kemudian ini juga bermanfaat untuk digunakan berkelanjutan ketika kita sudah masuk ke proses tahap toilet training. Saya pribadi tidak mengunggulkan mana yang lebih baik di antara produk tersebut, karena memang bagi saya produk tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Makanya memang enak kalau kita memiliki berbagai macam merek Klodi gitu, dan kita bisa menyesuaikan penggunaannya pada berbagai macam konteks. Misalnya kalau anak lagi jalan-jalan gitu ya, ya jalan-jalan sekitar rumah, main di luar rumah gitu, kita bisa pakai yang lebih tebal gitu. Nah, kalau misalnya habis mandi sore gitu kan, pergantian ke malam gitu, bisa pakai yang agak tipis, pakai yang merek Babyland karena handuknya itu lebih, ukurannya tuh sedang lah tingkat ketebalannya gitu. Jadi saya tuh menggunakan produk tersebut berdasarkan konteksnya gitu. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat saya sharing. Semoga bisa diambil manfaatnya dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.